Menggunakan Jamboard aja lah ya. Oke. Ini kita menggunakan Jamboard ya. Oke, di sini. Jadi tadi untuk menentukan turunan di suatu fungsi tadi kan bisa kita menggunakan formula ini ya, atau definisi ini f aksen c sama dengan limit x menuju 0 dari fc tambah h dikurang fc bagi h, atau boleh kita menggunakan formula yang pakai ini ya, yaitu f aksen c itu sama dengan limit x menuju c ya dari fungsi fx dikurang fc dibagi dengan x kurang c. Jadi kalau misalnya contoh kedua kita ambil misalnya kita punya ada fungsi fx misalnya ya. Ini yang sama dengan contohnya kita ambil 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 6 gitu ya. Kita diminta untuk mencari f aksen 2 misalnya. Ini sama dengan berapa? Atau ini turunan fungsi dari fungsi fx ini di titik x sama dengan 2 gitu. Nah, untuk mendapatkan ini boleh kita lakukan dengan aturan pencarian turunan dengan limit. Kalau dengan yang pertama berarti f aksen 2 ini itu sama aja dengan limit dari h menuju 0 ya, dari fungsi f, berarti tadi kan c tambah h, berarti c-nya ganti dengan 2. 2 ditambah h dikurang dengan fc, berarti 2c-nya ganti 2 lagi, ini dibagi dengan h. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai limit di titik, nilai turunan di titik 2 ini, berarti kita cari dulu f2 tambahannya. Ya. F2 tambah h dari fungsi fx. Berarti x yang di sini kita ganti dengan 2 tambah h. Berarti 4 dikali 2 tambah h, itu dikuadratkan sesuai dengan ini. Kemudian ditambah 8 dikali 2 tambah h, kemudian dikurang 6. Ya. Ini jadinya dapat 4 dikali, ini dikuadratkan berarti 4 ditambah 4h ditambah h kuadrat. Oke, kemudian ditambah 8 kali 2, itu berarti dapat 16 ya jadinya, 16. Ini dapat 16. Kemudian 8 tambah h, itu dapat 8h dikurang 6. Ini kita sederhanakan. Kita kalikan aja dulu ke dalam, 16 tambah 16h ditambah 4h kuadrat ya, ditambah ini tinggal 10, 18 ya, 18. Kemudian ini kita selesaikan, berarti 34 ditambah 16h ditambah 4h kuadrat. Kemudian kita akan mencari f2 untuk ini. Kita ganti x-nya dengan 2, berarti 4 kali 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 ya, dikurangi dengan 6. Ini dapat 4 kali 4 ya, ditambah 16 dikurang 6, berarti dapat 16 ditambah 10. Ini dapat 26. Sehingga turunan fungsi di titik x sama dengan 2 itu sama aja dengan limit h menuju 0. Yang ini tadi untuk 2 tambahannya berarti 34 ditambah 16h ditambah 4h kuadrat. Ya, ini dikurang 26 dibagi dengan h. Ini kalau kita sederhanakan berarti dapat 34 dikurang 26 itu dapat berapa itu? 8 ya. 8. Limit h menuju 0. 8 ya. 8. Oke. Ditambah 16h ditambah 4h kuadrat dibagi dengan h. Ini ada yang salah, kita coba cek dulu. Ya, di sini tadi ya, ini 4, 16
Oke ya, ini 2 tambah H kuadrat, itu berarti 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat. Kemudian ini kita kali 4 semua, dapat 16 tambah 16H tambah 4H kuadrat. Ini 16, oh ini kurang ya, ini harusnya 8H. 8H ya. Oke, ini jadinya tidak boleh nih. Kan? Oke, ini harusnya apa di sini? Ini harusnya 10 ditambah 8H. Oke, ini 16 tambah 16H tambah 4H. Sekarang ini tambah ini 16 tambah 10. Ya, 16 tambah 10 itu dapat 26. Yang ini ya, 16 tambah 10, 26. Kemudian 16H ditambah 8H, itu berarti dapat berapa? 24 ya, 24H kan? 24H. Kemudian ditambah H kuadrat. Oke, berarti ini kita ganti ya. Kita ganti 26, ini ganti 24. Oke, ini kita hapus saja berarti. Ya, ini. Tadi dapat 26 ditambah 24H, ya, ditambah H kuadrat dikurang 26 yang ini ya. Sehingga kalau ini kita proses ini 26-nya bisa hilang, sehingga dapat 24H ditambah 4H kuadrat dibagi H. Ini dapat limit H menuju 0. H menuju 0 itu 24 ditambah 4H. Ya, dapat jadinya 24 ditambah 4 kali 0. Ya, ini jadi dapat 24. Ya, lagi nih. Jadi turunan fungsi 4x kuadrat tambah 8x dikurang 6 di titik x sama dengan 2-nya, itu dapat 24. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau dengan aturan kedua, yang kedua tadi kita menggunakan yang di f aksen 2 itu sama aja dengan limit dari x menuju 2, ya, fungsi fx dikurang f2 dibagi dengan x dikurang 2. Nah, fx-nya tentu tidak perlu dirubah apa-apa. Berarti langsung kita pakai yang ini ya, 4x kuadrat, 4x kuadrat, kemudian ditambah 8x, tambah 8x, ditambah 6, dikurang F2 tadi, tambah 6, dikurang 6 ya, sorry, kurang 6. Kurang 6. Kemudian F2 tadi, ini F2 dapat 26, berarti ini dikurang 26 dibagi X kurang 2. Ya, F2 tadi yang ini. Yang ini ya. Itu 26. Ya, 26. Yang ini tadi kita hitung ya. Ini 26. Oke, kemudian kita proses lagi ini. Ini sama dengan limit X menuju 2. Ini berarti 4X kuadrat ditambah 8X dikurang 32 ya. Dibagi dengan X kurang 2. Nah, ini sama saja dengan limit X menuju 2. Kita coba faktorkan ini. Ini karena ada 4x kuadrat, kita ambil 4x. Kemudian sini ada 32, ini tambah 16 ya. Dibagi x kurang 2. Coba kita cek, ini 4x kuadrat, ini 16x dikurang 8x, tinggal 8x ya, minus 32, betul ya. Ini kita coret, sehingga dapat limit X menuju 2 dari 4X ditambah 16.
Ini sama aja dengan berarti 4 dikali 2 ditambah 16. Ini jadinya sama dengan 8 ditambah 16. Yang sama dengan 24. Ya. Ini 24. Yang di sini juga tadi dapat 24. Jadi boleh pakai yang manapun. Ya. Boleh kita menggunakan rumus ini. Boleh menggunakan rumus yang ini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, kita coba lanjutkan sedikit lagi nih ya. Nah, kalau minggu yang lalu sebelum UTS kita menentukan kekontinuan fungsi dengan 3 hal. Kalau di sini kita bisa menggunakan aturan turunan ya. Jadi di sini di teorema 31, kalau turunannya ada, maka fungsi ini akan kontinu di titik yang dimaksud. Tapi sebenarnya ini sudah mengakomodir yang 3 hal itu. Kalau kita lihat dari rumus ini tadi, definisi ini, ya. Kalau kemarin kan harus terdefinisi, ini sudah ada terdefinisi FC. Nilai limitnya ada, ini kan nilai limit, ya. Sebenarnya yang 3 hal itu langsung dibuat di sini satu kesatuan. Oke. Jadi nanti ke depannya untuk menentukan suatu fungsi kontinu atau tidak di suatu titik, cukup kita cari dengan turunan fungsi tersebut di titik yang dimaksud. Oke, ini ada contoh 34, kita mau mencari titik sama dengan 2, apa ini kontinu atau tidak. Berarti kita cari f aksen 2-nya berapa terhadap fungsi 2x tambah 5. Ya, kita gunakan rumus yang kedua tadi, misalnya limit x menuju 2, gitu ya. Ini menuju 2 nanti. Dari fungsi fx dikurangi c dibagi x kurang c. Ini c-nya kita ganti dengan 2 tentunya ya. Fx-nya 2x tambah 5. Kalau kita ganti 2 terhadap ini, terhadap fx berarti 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Ya. Kemudian 9 dikurang 5 itu adalah minus 4. Ya. Ini kita bagi sama-sama bagi 2, sehingga dapat limit x menuju 2, ini 2, ya, menuju 2. Kemudian 2 dikali x kurang 2 dibagi x kurang 2. Ini bisa hilang, sehingga dapat 2. Nah, 2 ini kan elemen dari bilangan real. Ya, sehingga nilai limitnya ada, ya, nilai limitnya ada atau nilai fungsinya ada. Maka kalau teorema yang 31 ini menyatakan bahwa fungsi ini, fungsi fx yang 2x tambah 5 ini kontinu di titik x sama dengan 2. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tuh itu? Silakan. Ada? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, berbeda halnya kalau untuk fungsi tangga, di sini perlu diperhatikan apanya ya, fungsi tangga. Kalau fungsi tangga ya, fungsi nilai mutlak, sorry ya, fungsi nilai mutlak ini kan selalu bernilai positif kan gitu ya. Tapi yang harus kita ingat di sini adalah bahwa di fungsi nilai mutlak itu akan apa? Fungsi nilai mutlak nanti akan nilai mutlak fx ini akan sama dengan x jika ya x-nya yang lebih besar sama dengan 0. Tapi ini akan menjadi sama dengan minus x ya jika x-nya lebih kecil dari 0. Ini yang harus kita ingat di sini. Fungsi nilai mutlak ini. Ya. Jadi contoh di teorema 31 ini kita mau mencari atau menentukan apakah fungsi ini kontinu di titik x sama dengan 0. Nah, kita lakukanlah turunannya. Kita cari turunan di titik x sama dengan 0-nya. Berarti f aksen 0 itu sama dengan limit x menuju c, fx dikurangi c dibagi x kurang c, c-nya kita ganti dengan 0, sehingga dapat nilai mutlak x dikurangi nilai mutlak 0 dibagi x kurang 0. Nilai mutlak 0 kan itu sama dengan 0 gitu ya. Kalau sama dengan 0 kan itu berarti sama dengan nilai x itu sendiri. Jadi fungsinya menjadi limit x menuju 0 dari nilai mutlak x dibagi x. Oke, karena ini tadi x kurang 0 tinggal x. Kemudian kita akan melihat ya nilai ini kalau tadi dari sini dari kiri ya. Ini dari kanan. Berarti kalau x-nya menuju 0 dari kanan berarti yang diambil kan 0,00 sekian sekian. Dari definisi ini berarti nilainya jadinya x. Ya, positif kan?
Oke, sehingga apa? Limit kanannya berarti nilai mutlak ini kita ganti dengan X dibagi X, itu hasilnya 1. Tapi kalau dari kiri yang ini berarti X menuju 0 dari kirinya itu adalah minus 0,0001 misalnya. Ya, ini lebih kecil dari 0. Sehingga fungsi nilai mutlak ini kita bisa ganti dengan ini. Yang ini. Ya, sehingga limit X menuju 0 dari kiri, nilai mutlak X dibagi X, itu jadinya bisa kita ganti limit X menuju 0 dari kiri, ya. Ini X-nya, X-nya ini diganti dengan minus X. Sehingga minus X dibagi dengan X itu sama dengan min 1. Ini karena 1 tidak sama dengan min 1, ya, ini maka apa? Maka limit kirinya fx-nya itu tidak sama dengan limit x menuju 0 dari kanan fx. Akibatnya apa? Nilai limit ini tidak ada, sehingga fungsi ini memang tidak kontinu di x sama dengan 0 seperti yang digambar ini. Ya, ini kan berubah ini langsung ke sini, ya. Itu kira-kira ya di sini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup jelas, fungsi ini tidak kontinu. Tapi kalau di luar selain 0, dia adalah fungsi kontinu, ya. Nilai mutlak ini fungsi kontinu, kecuali di titik sama dengan 0 untuk fungsi ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan.